Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Baiklah, dalam kesempatannya kita akan kami duduk sedikit pengetahuan tentang roh dan iman. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dalamnya Adam daripada arwah. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, membentuk fisiknya dengan sempurna, lalu Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Selanjutnya diperintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya. Secara lahiriah teks ayat Al-Quran memang tidak disebutkan di situ bahwa ruh itu makhluk, dan juga tidak disebutkan bahwa roh itu bukan makhluk. Ini sama halnya seperti rezeki. Allahu yarzuqu man yasha. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendak. Jadi rezeki secara lahiriah di sini juga tidak disebutkan makhluk dan juga tidak disebutkan bukan makhluk. Namun dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Imam besar Abu Hasan Al-Asy'ari menyimpulkan bahwa ma siwallah, yang selain daripada Allah itu adalah makhluk. Jadi yang wujud qadim adalah Allah, sedangkan yang wujud baru adalah makhluk. Jadi hanya ada dua, Allah dan alam, ataupun khaliq dan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bertanya mereka itu Yahudi kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Katakan saja kepada mereka itu, roh itu urusan Tuhanku. Tidak didatangkan kepadamu pengetahuan tentang roh itu melainkan hanya sedikit orang. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Melainkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebut dalam kitab-kitab yang awal, baik Taurat, Injil, bahwa salah satu tanda kenabian seorang nabi adalah ketika ditanya tentang roh, apa hakikat roh, dari pun pejero, senyawa apa roh itu. Ketika ditanyakan tentang roh, maka Nabi itu akan menjawab, roh itu urusan Tuhanku. Nah, jadi masalah rohnya yang tepuh hanya Allah Ta'ala, dan Allah hanya memberi penjelasan terlalu panjang tentang roh, sehingga hakikat roh dari pun biji roh yang pun dari angin, pun senyawa asap atau cahaya, hanya pegah. Lagi kejadian kita yang bangsa manusia wujud daripada sperma, yang pegah daripada sperma. Nah, dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Sedangkan rohnya hanya Allah Ta'ala ribu, sehingga para nabi hanya dipegasi dari pegah rohnya. Nah, sehingga jika sahabat tanda bahwa si roh nabinya hatai citanya lang haharoh, dijawab rohnya urusan Allah. Jadi kan membangkah hanjit tajawab ke nabi. Nah, nyahinan hati-hati kita. Menabi mentang hanjit sok cara mbak yang hana lebih berita Allah Ta'ala hanjit berita hanjit terpegah hati mbak yang hana lebih yang mbak bahkan menan karena menyo nabi gedepu dumpu kak lagi Allah, kak lagi Tuhan tu. Jadi ilmu nabi lega ilmu Tuhan tu hana batas. Sedangkan nabinya walaupun rasul tetap adalah makhluk.
Jadi harus ada perpisahan, harus ada pembatasan antara khalaik dengan makhluk. Jadi makhluk jadi pudumpu Allah pina di pudumpunya hana beda adik dengan Allah dengan makhluk. Jadi hana lagian dengan makhluk walaupun itu Rasul mesti punya keterbatasan, nyaman ketentuan Allah. Kemudian mari kita yang kalian dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa-jiwa orang ketika matinya, dan Allah juga memegang jiwa-jiwa orang yang belum mati di dalam tidurnya. Maka Allah menahan jiwa-jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain hingga kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi ayat, menjadi bukti bahwa Allah mampu membangkitkan kembali jiwa-jiwa ini nanti pada hari kiamat. Menjadi bukti bagi kaum yang mau berpikir. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah roh kita yang gemat oleh Allah Ta'ala, roh orang mati juga roh orang yang tidur. Allah memegangnya. Namun ketahuilah roh orang yang matinya hana nepuli-puli dari Allah Ta'ala. Hana sehingga hana jiwawoli rohnya dalam badannya hino dunia, langsung dijunubinah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa alam barzah yang ada yang rupu berhadapan dengan mungkar wa nakir yang semua di dalam neraka. Marabuka Tuhan kata. Jadi berhadapan langsung dengan mungkar wa nakir nyan kenyataan, nyan kelilumpu kenyataan. Berbeda dengan orang yang tengah, arah orang yang tengah boleh hendak Allah Ta'ala sehingga kita yang tengahnya na jaga dan na lumpuh. Bila ada lumpuh marah buka dah Tuhan kata film muka dan lagi telenya yang katanya buka jaga ya nak pupu bahkan dah kena nak untung pilih lumpuh. Nyamban sedikit pengetahuan tentangnya. Jadi Allah yang mampu nepegat lagi. Nepul salam roh bauru yang dengar. Allah mampu si tengah nepegi salam roh bauru kiamat, bauru bangkit daripada alam kubur kepada yang mandung yang nah di alam barzakh. Yang mati mandung. Yang tengah dipegat roh bangkit oleh Allah Ta'ala. Yang kedua yang menggetarkan seluruh daratan. Alladhi haratil bariyatu fihi hayawanan mutahdasun minyaman. Suatu kejadian yang akan menggetarkan seluruh daratan adalah kejadian hidup baru setelah kita menjadi tulang belulang di dalam kubur. Nyanban sedikit pengetahuan tentang yang dah bicarakan tentang roh kiamat, tentang bangkit daripada alam kubur. Yang bicara gaib, tutu yang hanya bisa dicerna tutunya oleh iman, tapi tidak bisa dicerna oleh akal. Kan makanan akal. Yang makanan iman, makanan patih. Teman puna mudah orang patih. Nyoba katanya mungkin yang mudah tak patih. Tapi mari kita tengok kalian. Penduduk dunianya solar yang patih dengan yang hana. Sehingga di sensus penduduk dunia, seluruh dunia. Nah penduduk lebih kurang 7 miliar. 10 miliar orang beriman. Yang karu orang beriman dengan ibadah. 60 miliar orang hana beriman. Bermakna 7 orang dalam dunianya tidak patih. Bah akhiratnya 6 roh anak pati jai kapi
jai kapi teman awal tiba awal bak masa Rasulullah ni dakwah dan sebagai nabi, dakwah Tuhan yang benar adalah Allah, bukanlah Lata dan Uzza, na kiamat na orang bangkit. Bahawa ni dakwah dan sebagai nabi, bahawa gempar kota Mekah, sehingga tokoh-tokoh orang Mekah watenya ketua kan urangnya jadi mandung kedih bak pendeta Yahudi dan bak pendeta Nasrani. Awak yang kamu pengalaman tentang kenabian, karena awak yang kena Torah, kena Injil. Puya ijak adanya bak pendeta-pendetanya mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa, sehingga awak yang dijauhi lagi yang dalam bahwa mukjizat Nabi Musa yang adalah tongkat berubah menjadi ular, yai pajo bina ule-ule ubud, yai pegali tukang thi Firaun, bah tongkat bisa membelah lautan, bisa menjadi jalan tol, ke jalan arah itu belum Nabi Musa serta Bani Israel yang dikejar oleh Firaun dengan tentara yang kemudiannya mereka itu tenggelam. Kemudian jaro Nabi Musa mata ini pasal dalam majai nasud berkilat-kilat mencahaya menyilaukan mata. Kemudian dinaung oleh awan saat berada di padang teh. Pokoknya mandung mukjizat Nabi Musa itulah bawa keluar Mekah. Kemudian yang lom di tokoh-tokoh Mekah yang pendeta Nasrani mukjizat Nabi Isa. Juga tidak yang mukjizat Nabi Isa juga populer orang sumpah, orang bodoh, orang Buddha, bahkan juga populer orang mati, bahkan juga pegati hebat. Sehingga dia didengar di ketua-ketua Mekahnya jawaban-jawaban daripada pendeta-pendetanya. Awak yang beri kesimpulan berarti siru Nabi nya lebih sangat hailah kata dia lumpuh je, sehingga awak yang diumpakan supaya Nabi Muhammad untuk berbuat sambung mujizat dan sehingga jiwa itu merumput dengan Rasulullah ikan wahai Muhammad bila draw kapagah draw sebagai Nabi dan ingin supaya kamu beriman kepada Allah. Fahawil lana safa dhahaba ikhlaw. Fahawil lana safa dhahaba. Taubah ni kata bukit Safanya ke bukit emas. Yang dia ketahui bahawa sawah-sawah bukitnya terdiri daripada batu, tanah, karin. Tapi dia yang diubah sabuh bukitnya yang daripada batik kayak karyat tanah berjut ke bukit yang banyak Nabi Muhammad SAW. Bahawa tanya dengan serta merta Jibril pun datang. Nekala Jibril. Jika kata kehendak wahai Muhammad lagi perlewanya, maka jadi seperti apa yang mereka mau. Bukit Safanya akan jadi bukit mula kata tak setujui mula kata datang. Tapi bila kan hijit ke gunung ke bukit Safanya adanya nawanya hanya tim iman ke lagi juga lihnya ni Allah Ta'ala karena ditunda lihat kepada awalnya akan ketampuh lih di mana waktu rombongan lagi yang ketampuh lih pengikut Nabi yang kawai yang diingkari mujizat kibang kejadian kaum Samud, kibang kejadian pengikut Firaun, kibang kejadian pengikut orang-orang yang nabak masa Nabi Nuh yang menentang Nabi Nuh. Karena tundanya yang Allah Ta'ala itu menyolih terbukti mukjizatnya awalnya hanya beriman. Dan bila kata hana tak hendak
maka permintaan awak yang kita tunda. Dengan bagaimana kejadian yang sebenarnya, karena kuno hanya terdepu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana yang sebenarnya? Bahawa dengan ke tren ayat, karena Allah lebih mengetahui keadaan ke depannya. Tren ayat, ma'amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Tidak beriman penduduk negeri, ma'amanat qablahum, tidak beriman sebelum mereka penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan mereka itu semuanya karena mengingkari mukjizat para rasul. Afahum yu'minun, apakah mereka hari ini akan beriman? Tidak, mereka juga tidak akan beriman. Dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala jamun. Hana mutabuh nanggre yang kubah saat di mana mukjizat para rasul kan pedih kemudian awaknya hanya beriman. Teman pukul awak kurihun awak Makkahnya orang akan beriman. Hamdah dan hamdah istifham bermakna ingkar. Karena Allah lebih hendak keadaan keluar Allah Taala tidak. Awaknya hanya mati untuk Muhammad. Lu tahu bahawa bukit Safanya ke bukit mengawal yang hanya melimatinya jibiti kata tiba-tiba. Karena dengan pemberitahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad lekun Jibril. Jibril baik taubah. Lu hanya setuju. Tak tunda mentang permintaan awak. Pergi mana? Kata menyau. Taubah bukit Safanya ke bukit kemudian awaknya dengan hanya tim beriman, maka awaknya akan kepergi datang oleh Allah Ta'ala. Hanya tinggal mengabung pilih. Jadi bagaimana firman kita tunda. Jadi menyudah tunda ya, dalam masa-masa dari surau ke surau lu wajah awaknya untuk beriman. Nama teng harapan itu awaknya untuk beriman dari sidro ke sidro, dan ternyata strategi yang berhasil, strategi yang lagi yang dicok oleh Rasulullah berhasil. Bahkan karena dari surau ke surau laju orang beriman yang semula tidak keras menjaga setelah Khadijah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, sehingga waktu Rasulullah lebih bermain kubah tahaban sirtu itu. Jadi bila permintaan awaknya yang dituruti bawahnya, kemudian dengan awaknya hanya beriman, maka azub hanya ditunda oleh Allah Ta'ala, maka akan dicampuri mendung dan digantung dengan generasi yang baru. Jadi Rasulullah hanya so gajah untuk beriman karena kami kena ambil mendung. Nah, maka oleh karenanya oleh Rasulullah ditunda permintaan awaknya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Teman pu akibat daripada ditunda permintaan awaknya. Wab Rasulullah hanya dituruti permintaan awak kapi-kapi Mekah bawatnya, sehingga awaknya dipitimo fitnah terhadap Rasulullah dari uronya sampai tengah. Fitnah ipitimo bahwa Muhammad hanya mukjizat. Muhammad hanya mukjizat sebenarnya. Ya, menyonakan kagak puji yang bukit Safanya ke bukit Mekah ke puji awaknya. Puji bukit Safanya ke bukit Mekah. Ya, supaya awaknya nggak mupat peng. Dan apa ya aja mentanili ya mana apa ya ulang ni berkata yang apa yang ulang uli karena ulang mau lipat jadi suruh ke suruh ya put muhnya ya jadi yang dimiliki lewatnya konfah iman. Jadi yang dalam pikiran awaknya kan iman, posisi yang dalam pikiran awaknya sahabat fulusan baik. Nah yang kejut mbak yang ke bangai awaknya bawa tanya ya, berbicara dengan kita begini baik kita ulang kesalahan
Bahkan karena dalam pikiran kita yang didominasi oleh material, didominasi oleh fulus, yang hana keseimbangan ni dalam cara kita berpikir. Ni hana berada lagi, munyo kaya kakri saja, munyo maling kamu pun yang bagi kedua, hana keseimbangan ni. Teman bayang kasalah ya, bicara kita yang baik ulang ni kesalahannya. Jadi yang perlu kita yang baik lagi nya, bagi tiba. Yang lagi nya kita orang Jumat benar untuk kemudian benaran jamaah mana juga pengajian di kampung benar di dalam jamaah ya. Nyan lagi nyan baru betul cara tinggi. Tapi menyuka penuh pikiran dengan materi yang cara tinggi dia. Jadi bawa tanya Rasulullah hana turuti permintaan kafi-kafi Mekahnya wapnya. Jika dia fitnah kepada Nabi Muhammad, artinya dia adalah Nabi Muhammad yang hana mukjizat. Kini mari kita pada putra teman mukjizat yang hananya. Yang hananya adalah benda mukjizat yang tidak kelewatnya. Punya mukjizat yang lebih terlalu dari Allah Taala. Dan Al-Quran yang mukjizat. Al-Quran mengungkapkan sejarah-sejarah yang sudah begitu lama ribuan tahun yang silam. Yang hanali berita yang otentik, hanali berita yang asli. Lantas datang Al-Quran mengungkapkan bagaimana kisah Nabi Adam dan seterusnya, bagaimana kisah Zulkarnain, bagaimana kisah Odir, bagaimana kisah Aulia dulu. Kisah-kisah yang tak berlalu malu diungkap oleh Quran, menunjukkan Tuhan yang mengungkapkan. Sona yang besar yang keulama hanali menasib. Al-Quran penuh dengan hikmah. Al-Quran juga membicarakan tentang berita-berita gaib ke depan, soal surga dan neraka. Al-Quran itu mukjizat, dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran menjadi orang-orang yang hebat, menjadi ulama, menjadi profesor, menjadi doktor dan seterusnya. Pertanda bahwa Al-Quran itu benar-benar mukjizat, benar-benar wahyu Allah. Itu mukjizat. Isra Mi'raj itu juga mukjizat. Dan dalam yang lain lagi Jibril jalo Rasulullah saat dalam sebuah perjalanan Rasulullah bersama sahabat Nabi. Kemudian lagi tempat nyoba surah tanya ember ini nyoba kenapa Rasulullah entah keculuk jaro Rasulullah dalam embernya, sehingga Jibril ada jaro Rasulullah save digit, save titung sembahyang, save di mana merdu-merdu sahabat Rasulullah. Itu pun juga mukjizat. Dan yang paling utama yang mukjizat adalah yaitu daripada anak Rasulullah. Lembu dua baru iman tamtam. Cuma karena yang itu daripada anak Rasulullah hanali kerjanya iman tamtam di lembu itu. Ini mukjizat. Menanti makanan yang sedikit cukup untuk orang banyak. Di mana dalam sabir juga Rasulullah kelelahan dengan sahabat-sahabat dalamnya, keberhabisan makanan dan minuman. Kemudian oleh Rasulullah ditanya kepada Jabir, wahai Jabir, punah apa kata? Nyoba tanya nak mesti ada gandum. Teman engkau jiku, nak mesti nak anak kami. Baik Rasulullah duduk baru ramai. Kau mana? Yang mana? Jak tagun laju. Watai kemataan tu bau kena balu. Bau kena balu kata ya bagi pingan tahu Android kepada orang yang ramainya yang sakit tu tujuh. Baik kadang-kadang bahasa tu baik kadang-kadang dalam sehingga ketemu oleh Rasulullah, ketemu makanan yang kali ketemu oleh Jibrilnya sip hingga kepada ratusan pasukan orang yang mau dalam safir bersama Rasul. Jadi makanan yang disip ke orang yang ramai yang mukjizat, dan mukjizat yang lain-lain yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Yang hana posisi adalah mukjizat lagi yang dilakukan oleh kafir-kafir Mekahnya.
benda-benda mukjizatnya lagi untuk Nabi Saleh. Ini hal Nabi lagi ya berlelok yang pakai karena akibat hanaga waktu kedi legubi itu hana jitem memang akibat ji adab hana dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita dari kisah yang berlaku masa Nabi yang kacau, yang betul ini kita yang baik dan sedap, yang salah kasalah awaknya yang baik sedap Rasulullah yang menghaitan sedap baik di salah kita yang bawa bicara kita yang berdatim iman berdatim beramal Jumat benar kita yang kemudian dalam jamaah pengajian juga benar dan amal-amal yang lain pun tak boleh. Bahkan karena roh rutin sini akan berhadapan dengan mungkar wal nakir saat kita sudah kubah dunianya. Semoga kita bisa selamat dengan iman dan Islam bersama dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau di dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin.